guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi di channel bimbalbahasa.official. Di video kali ini, materi yang akan saya terangkan adalah 5 menit menguasai konjungsi. Nah, kita tahu kalau konjungsi itu cukup banyak, mungkin sangat banyak, itu lebih dari 20. Nah, itu kan cukup sulit ya jika kalian atau jika kita menghafal secara manual tanpa bantuan trik atau tips. Tapi jangan khawatir, dengan trik dan tips ala konsep bimbalnya, kita akan mudah menguasai sekaligus menghafal konjungsi yang sering kita pelajari di sekolah atau ditanyakan di ujian-ujian. Nah, untuk lebih jelasnya, silakan kalian standby saja di video ini. Buat yang belum like, share serta subscribe, silakan untuk like, share, dan subscribe. Oke, tetap standby. Oke, kita mulai saja pembahasan tentang konjungsi ini. Dimulai dengan definisi atau pengertian dari konjungsi itu sendiri. Konjungsi disebut juga kata hubung ya. Konjungsi disebut juga kata hubung, yaitu satuan gramatikal berupa kata tugas yang berfungsi menghubungkan yang pertama kalimat dengan kalimat, klausa dengan klausa, frasa dengan frasa, atau kata dengan kata. Nah, ini jadi konjungsi itu bagian dari kata tugas. Banyak ya macam-macam kata tugas, itu ada preposisi, ada artikel, ada konjungsi, dan lain sebagainya. Tapi sekarang kita bahas fokus ke konjungsi atau kata hubung. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Ini contoh. Yang pertama tadi kan konjungsi menghubungkan kalimat dengan kalimat. Ini contohnya, Renata membeli beberapa aksesori, lalu ia menjualnya di kelas. Ini lalu ini adalah konjungsi yang memisahkan dua kalimat, yaitu Renata membeli beberapa aksesori dan ia menjualnya di kelas. Lalu konjungsi bisa berfungsi menghubungkan klausa dengan klausa. Ini contohnya, Irfan hendak berenang tetapi ayahnya tidak memberinya izin. Ini disebutnya kalau secara teori ya konjungsi intra kalimat, kalau yang atas antar kalimat. Nah, tetapi dan lalu ini adalah konjungsi. Kita lihat slide berikutnya. Nah, ini frasa dengan frasa. Jadi konjungsi memisahkan frasa dengan frasa. Raisya adalah seorang guru yang hebat dan ibu yang pengertian. Di sini dan itu berposisi sebagai konjungsi. Guru yang hebat itu adalah preposisi. Itu frasa. Guru yang hebat adalah frasa, dan ibu yang pengertian juga itu prasa. Ya, kelompok kata itu disebut prasa. Oke, dan terakhir itu konjungsi berfungsi menghubungkan kata dengan kata. Contoh kalimatnya adalah, satu hal yang harus dilakukannya adalah belajar atau berlatih. Nah, belajar ini adalah kata, karena satu kata tidak lebih dari satu kata itu disebutnya frasa atau kelompok kata. Dan berlatih juga itu adalah kata. Nah, itu adalah fungsi-fungsi konjungsi dan beserta contoh kalimatnya. Kita akan lanjut ke bagan konjungsi secara lengkap di slide berikutnya. Saja, ini ada bagan konjungsi secara umum. Nah, ini sudah lengkap. Jadi total pengertian atau total contoh-contoh konjungsi ada di bagan ini. Jadi pada dasarnya secara teori konjungsi dibagi dua atau diklasifikasikan berdasarkan dua. Yang pertama itu adalah intra kalimat. Jadi ada konjungsi intra atau di dalam kalimat dan antar kalimat, menghubungkan dua kalimat. Nah, untuk intra kalimat dibagi tiga. Ada koordinatif, disebutnya juga setara. Ada korelatif, ini ya, koordinatif atau korelatif atau berhubungan, dan subordinatif atau bertingkat. Untuk di sini di bawah kata koordinatif itu ada KMS, kalimat majemuk setara. Jadi konjungsi koordinatif itu bisa membentuk kalimat majemuk setara. Dan di sini ada KMB. Jadi setiap penggunaan kalimat majemuk subordinatif itu bisa membentuk kalimat bertingkat. Oke, untuk intra kalimatnya di situ tidak ada klasifikasi lagi, jadi langsung aja ke contoh-contoh. Ini ada intra kalimat. Di sini untuk koordinatif itu ada pertentangan, penambahan, pendampingan, dan pemilihan. Untuk penjelasannya nanti kita lihat di slide berikutnya. Kalau korelatif itu ada bukan hanya namun juga, apakah atau, tidak hanya tetapi juga, semakin bukan melainkan, baik maupun, entah begitu sehingga. Untuk konjungsi yang di bagian pertama itu disebut korelator 1, dan konjungsi yang keduanya itu korelator 2. Jadi kalau bukan hanya disebut korelator 1 dan namun juga disebut korelator 2 itu. Nah, ini jadi konjungsi korelatif terdiri dari
dua konjungsi atau dua korelator. Dan subordinatif ada pengandaian komplementatif atau komplementasi waktu, tujuan, pembandingan, cara, tempat, atributif, alat, sebab, konsesif, dan perbandingan. Jadi sekali lagi, untuk konjungsi dibagi dua, intrakalimat dan antarkalimat. Intrakalimat dibagi koordinatif, korelatif, dan subordinatif. Untuk penjelasan masing-masing konjungsi kita lihat di slide berikutnya. Langsung aja bahas. Yang pertama adalah ada konjungsi koordinatif. Ini masih menjadi bagian dari konjungsi intrakalimat atau di dalam kalimat. Konjungsi koordinatif atau setara dibagi menjadi 4. Ada pertentangan, ada penambahan, pendampingan, dan pemilihan. Untuk pertentangan ini contoh konjungsinya adalah ada tetapi, sedangkan, padahal. Jadi mempertentangkan dua fakta atau dua ide yang berbeda. Ada penambahan, ada dan, ada juga, disebut juga penjumlahan, ada pendampingan, serta ada juga pemilihan atau ataupun. Nah, ini ada trik menghafal cepatnya atau bimbel konsepnya, yaitu tentang, nada, pilih. Tentang itu adalah pertentangan, nah itu adalah penambahan, da itu adalah pendampingan, dan pilih itu adalah pemilihan. Ini penulisan konjungsi koordinatif. Jadi ada dua di sini, ada yang menggunakan koma sebelumnya dan ada yang tidak menggunakan koma. Nah, ini contohnya bla bla bla, kalimat koma, tetapi, sedangkan, padahal ya. Nah, ini. Dan ada juga dan. Kalau dan itu tidak ada koma sebelumnya. Jadi ini penulisan konjungsi intrakalimat koordinatif. Dan satu trik khususnya, setiap konjungsi koordinatif itu tidak bisa diletakkan di tengah. Ingat ya, konjungsi koordinatif itu tidak bisa diletakkan di tengah. Itulah yang membedakan konjungsi ini dengan konjungsi yang lain. Kita buktikan. Coba kalian bikin kalimat dengan konjungsi tetapi di awal. Saya tantang, pasti nggak bisa kan? Kalimatnya malah menggantung atau tidak nyambung. Itulah ciri yang membedakan konjungsi ini dengan konjungsi lain. Jadi koordinatif hanya bisa diletakkan di tengah alias tidak bisa diletakkan di depan. Oke, paham itu tentang konjungsi koordinatif. Kita lihat atau kita simak di slide berikutnya ada konjungsi korelatif. Oke, berikutnya ada konjungsi korelatif. Di sini ada beberapa contoh. Yang pertama ada bukan hanya, pasangannya namun juga. Ada apakah, atau, tidak hanya tetapi juga, ada semakin, ya semakin, bukan melainkan, baik maupun, entah, dan begitu sehingga. Ini menghafal cepatnya ada bimbel konsepnya, yaitu buah naga itu dari kata bukan hanya namun juga. AA itu adalah atau, apakah atau, titik itu tidak hanya tetapi juga. Ini ada semak-semak itu semakin, ada juga bumela itu bukan melainkan, ada juga baik maupun itu bau, ada juga ya, maaf agak sedikit ini, tapi itu adalah entah, dan begitu sehingga itu banget seh. Nah, itu adalah cara menghafal cepat untuk konjungsi korelatif. Pastikan korelatornya harus berpasangan. Jadi kalau misalkan kita gunakan bukan hanya, kita ganti namunnya menjadi tetapi, itu salah. Karena bukan hanya meskipun pasangannya tetapi juga itu logis, tapi salah. Harus setia dengan korelatornya. Di sini berarti bukan hanya namun juga, tidak boleh diganti tetapi juga. Nah, ini juga tidak hanya kita ganti dengan namun juga, itu tidak boleh. Tetap aja harus tetapi. Korelatornya harus setia ya. Oke, kita contohkan beberapa saja. Misalkan Andina tidak hanya pintar tetapi juga jujur. Nah, itu. Semakin tinggi pohon yang kamu daki, semakin tinggi risiko yang akan kamu jalani, atau semakin jauh perjalanan akan kita tempuh, semakin besar pengeluaran akan kita dapatkan atau akan kita keluarkan. Bukan Siska yang membeli roti, melainkan Dani lah yang membelinya. Baik Cinta maupun Laura adalah adikku. Saya tidak tahu entah Firman, entah Danang yang memindahkan mobil ini. Dia begitu pintarnya sehingga
semua guru menjulukinya bintang kelas. Dia bukan hanya seorang guru, dia bukan hanya seorang guru namun juga seorang inspirator. Saya tidak pernah tahu apakah dia itu sakit atau tidak. Itu adalah contoh-contoh secara lisan konjungsi korelatif. Nanti ada pembahasan lanjutan untuk konjungsi ini di video berikutnya. Oke, udah paham ya? Bimbel konsepnya adalah buah naga, aatiti di semak-semak bumilah bau banget sih. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya tentang konjungsi subordinatif. Oke, yang ketiga adalah konjungsi subordinatif atau konjungsi bertingkat. Ada yang bilang juga konjungsi modifikatif. Nah, untuk konjungsi ini dibagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah pengandaian, ya, menunjukkan hubungan perandaian seperti andai, seandainya, andaikan, jika, kalau. Contohnya adalah andai kamu itu temanku, saya akan memberimu banyak uang, itu contohnya. Ada juga komplementatif, itu bahwa apakah, apa, kapan, dimana, siapa, berapa. Pastikan apa, kapan, dimana, siapa, berapa di sini itu bukan menunjukkan partikel tanya, tapi menunjukkan konjungsi subordinatif. Ini contohnya. Apa yang sedang kamu lakukan? Itu kan partikel tanya. Apa di sana berfungsi sebagai partikel tanya. Tapi untuk komplementatif di sini bentuknya seperti ini. Saya tidak pernah tahu apa yang kamu inginkan. Nah, apa di sana kan bukan kalimat tanya tapi konjungsi. Nah, konjungsi subordinatif. Bahwa saya tidak pernah menyadari bahwa dia itu pintar. Kasih tahu apakah dia itu layak mendapatkan gelar atau tidak. Berarti itu komplementatif. Oke, ada waktu. Sejak, sedari, sewaktu, ketika, tatkala, sementara, selama, selagi, sesudah, dan lain sebagainya. Ada tujuan, agar, supaya, biar, ada pembandingan. Seolah-olah, seakan-akan, ibarat dia itu seolah-olah pintar, dia itu seolah-olah, misalkan gini, dia melakukan pekerjaan ini dengan cepat, seolah-olah dia itu seorang yang profesional. Nah, seakan-akan juga sama, dia ibarat kuda berlari dengan sangat cepat. Ayahnya seperti seorang tentara, bisa mengoperasikan tank baja, itu contohnya. Ada cara, dengan, tanpa, ada tempat, dimanapun, kemanapun, dimana-mana. Ada juga atributif, itu yang dibagi dua. Ada restriktif, non restriktif. Kita akan bahas ini nanti di slide atau di video berikutnya. Ada alat juga, dengan, tanpa, ada sebab, menunjukkan kausalitas, sebab akibat, karena, sebab, oleh, karena, oleh, sebab. Ada konsesif, biarpun, meskipun, walaupun, sekalipun, kendatipun. Ini adalah konjungsi pertentangan ala subordinatif. Kalau tadi pertentangan atau perlawanan ala koordinatif adalah tetapi, sedangkan, padahal, melainkan. Nah, untuk perbandingan ada sama, dengan, lebih, daripada, dan paling, diantara. Ini ada ekuatif, ini ada komparatif, ini ada tingkatan superlatif paling. Tolong bedakan antara perbandingan dan pembandingan. Nah, kalau pembandingan itu kayak ibarat, seolah-olah, ya, seakan-akan. Ini cara menghafal cepatnya, coba kita lihat. Andai di kompleks wakjuan mbak-mbak rapat beratribut alat sekoper. Nah, andai itu cara menghafal cepat. Ya cukup, ya lumayan lah atau kalimatnya ya, daripada tidak ada. Andai di sana adalah pengandaian. Kompleks adalah, coba lihat ini masih fokus ke sini. Kompleks adalah komplementatif. Wak itu waktu, juan itu tujuan, mbak-mbak itu adalah pembandingan, rapat, cara dan tempat, beratribut itu atributif, alat itu alat, sekoper, se-nya itu adalah sebab, ko-nya konsesif, dan perbandingan. Nah, yang membedakan konjungsi ini dengan koordinatif adalah konjungsi subordinatif itu bisa diletakkan di dua tempat, bisa di awal, bisa di tengah. Misalkan karena kan bisa diletakkan di depan nih, ini, dan bisa diletakkan di tengah. Kita contohkan yang di tengah dulu. Adikmu sedang mengerjakan tugas karena guru meminta. Adikmu sedang mengerjakan tugas karena hari ini adalah hari terakhir pengumpulan.
karena hari ini hari akhir pengumpulan, adikmu sedang mengerjakan tugas, berarti bisa di dua tempat. Contoh lagi misalkan apa ya, kita ambil agar yang hubungan tujuan. Agar rumah ini bersih, mari kita bersama-sama melakukan kerja bakti pembersihan rumah. Nah, itu bisa di depan. Mari kita bersama-sama kerja bakti membersihkan rumah agar rumah ini bersih, pasti bisa di tengah. Contoh lagi, satu lagi misalkan yang meskipun. Yang ini nih, yang meskipun suasananya lagi bersedih, dia tetap bekerja dengan semangat. Dia tetap bekerja dengan semangat meskipun suasananya sedang berduka atau sedang bersedih. Artinya kedua konjungsi tersebut atau konjungsi tersebut yang tadi saya contohkan bisa di dua tempat. Bisa di depan, bisa juga di tengah. Kalau di depan itu berarti anak kalimat mendahului induk kalimat. Kalau di tengah berarti induk kalimat mendahului anak kalimat. Untuk lebih tepatnya silakan kalian buka lagi di video sebelumnya pembahasan tentang kalimat majemuk, termasuk tadi yang contoh yang koordinatif ada. Oke, paham, itu adalah konjungsi subordinatif. Jadi ada beberapa, ada 9, 10 ya, ada 10 tipe. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Yang terakhir adalah konjungsi antar kalimat. Sebelumnya kita bahas interkalimat yang terdiri dari 3 konjungsi, koordinatif, subordinatif, dan korelatif. Konjungsi antar kalimat tidak diklasifikasikan lagi, tidak dikategorisasikan lagi, jadi kita langsung memberikan contoh-contoh. Misalkan ada biarpun begitu, walaupun demikian, ada lalu, kemudian sudah itu selanjutnya, ada lagi pula, selain itu, sebaliknya, sesungguhnya, bahkan, ada akan tetapi, namun, kecuali itu, ada dengan demikian, bisa dikatakan bahwa, ada oleh karena itu, oleh sebab itu, jadi sebelum itu. Nah, untuk konjungsi antar kalimat ini pastikan penulisannya harus berbeda dengan tipe konjungsi lainnya. Berarti di sini antar kalimat memisahkan 2 kalimat. Ini ada kalimat 1 di sini, ada kalimat 2 di sini. Nah, karena kalimat itu berakhir titik, jadi setiap konjungsi antar kalimat pastinya harus diawali titik dulu, baru dimulai dengan huruf kapital. Contohnya akan tetapi, baru koma. Kalimat berikutnya, kalimat 2 di sini. Ya, jadi koma kalimat 2. Kalimat 1 titik meskipun demikian koma kalimat 2. Kita contohkan secara lisan saja. Contohnya adalah yang bagian A, akan tetapi. Firman sebenarnya membutuhkan banyak uang, titik. Itu kalimat 1. Akan tetapi, temannya tidak meminjamkannya sedikit pun. Yang bagian B, kalimat satunya. Regina sangat pintar di sekolahnya, titik. Jadi, semua guru memanggilnya bintang kelas. Atau yang bagian C. Hujan turun dengan derasnya, titik. Meskipun demikian, para petani tetap bekerja di ladang atau di sawah. Oke, itu ya penulisan tentang konjungsi antar kalimat. Nah, untuk konjungsi-konjungsi yang sudah kita jelaskan, ada beberapa yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya tentang kalimat majemuk. Namun khusus antar kalimat ini itu tidak dijelaskan di video tentang kalimat majemuk. Oke, paham ya? Itulah selintas tentang bagan konjungsi atau jenis-jenis konjungsi yang sering dipelajari atau ditanyakan di sekolah. Mudah-mudahan kalian paham dengan video ini dan dengan bimbels konsepnya. Setelah pembahasan 5 menit menguasai konjungsi dengan konsep bimbel, insya Allah trik dengan konsep bimbelnya itu bermanfaat dan bisa memudahkan kalian untuk menghafal daftar-daftar konjungsi beserta klasifikasi atau pembagiannya. Insya Allah postingan berikutnya masih tentang pembelajaran bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris. Tunggu sajalah, insya Allah tetap bermanfaat buat kalian. Oke, buat kalian yang belum like, share, dan subscribe, silakan untuk like, share, dan subscribe. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.